Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini ada sukacita yang begitu besar yang kita boleh rasakan karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna menghantarkan kita semua untuk datang di gedung ini bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, juga mendengarkan Dia berbicara melalui hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum lebih jauh kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya persilahkan untuk kita semua bersaat teduh. Amin. Pada sore hari ini Bapak Ibu kita mau datang pada Tuhan, membawa pujian kita, dan hanya kekuatan hadirat Tuhan yang sanggup menjaga hati kita. Mari kita mau mendekat kepada Tuhan, kita mau lihat kemuliaan Tuhan, kita puji Dia. Biar bagimu Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Engkau kebanggaan kami Bapa. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Datang pada Tuhan, berikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Katakan, ku datang padamu. Ku datang padamu, membawa pujian, bawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat
Tuhan yang Bapak sudah bisa bangkit berdiri. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Puji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia.
Bapa yang kami kasihi dan Bapa yang mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu kalau sore hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan tiba di tempat ini. Jemaat-jemaat Tuhan Kau himpunkan di tempat ini dengan kondisi yang sehat, kuat. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Bapa, sebelum kami Tuhan Yesus masuk lebih jauh lagi mengikuti prosesi demi prosesi dalam ibadah ini, kami rindu Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan hancur hati kami memohon ampun. Sepanjang pekan ini Tuhan Yesus kami melakukan banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa yang melukai hati sesama kami, terlebih juga hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Allah yang setia dan adil, Engkau sanggup mengampuni setiap kami. Dan pada sore hari ini kami percaya dengan iman kami, pengampunan telah tersedia bagi kami dan telah kami terima, sehingga kami telah disucikan, dikuduskan, dilayakkan Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami siap Tuhan untuk kembali memuji dan bersorak bagi nama Tuhan, dan sebentar akan juga mendengarkan Engkau berbicara. Berkati kami semua Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang kekal, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang kekal. Mari kita sujud menyembah Dia, sebab Dia mulia, Dia berkuasa sampai selama-lamanya. Dia Allah pemenang, Dia telah menang atas maut. Haleluya. Dia segala ciptaan sujud menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah-Mu, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Engkau Raja mulia. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung Paskah. Itu membuktikan kasih Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Dia yang rela datang ke dunia, dia rela mati, dia rela untuk bangkit dan naik ke surga hanya demi kita, menebus kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan. Itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Oleh darah anak domba, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Dia hidup, dia bangkit Bapak Ibu. Berikan pujian ini bersama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitannya, oleh kebangkitan Tuhan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan. Dengan iman katakan, oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup. Dia bangkit, dia naik ke surga, dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku, Yesus hidup, dia bangkit. Kuasa dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan. Dan dengan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu, mari sama-sama katakan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit. Yesus hidup, dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagimu. Yesus hidup, dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Jemaat Tuhan katakan, Yesus hidup, dia bangkit. Amin. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit. Kuasa dipatahkan, kita jadi lebih dari. Yesus hidup, dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit. Maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Sebelum kita duduk, mari kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan.
3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Roma 8 ayatnya yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ulangan 10 ayatnya yang ke-12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita renungkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini adalah baik jika kita ada di dalam Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang merasa kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Namun ingat bahwa semua akan selalu baik-baik saja jika kita mampu untuk taat menjalankan semua ketetapan dari Tuhan. Kita lemah, mari kita minta Roh Kudus serahkan diri kita agar Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita boleh taat menjalankan setiap ketetapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau asal selama ku hidup. Minta Tuhan memegang hidup kita, memegang tangan kita erat-erat. Hidup
kami umat-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu Engkau boleh mengizinkan kami untuk pada sore hari ini hadir di tempat ini ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau bukakan pikiran kami, bukakanlah hati kami, dan tahirkanlah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Engkau, dan kami boleh menjadi tanah yang subur untuk boleh siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk kuasa iblis, kuasa kegelapan yang tidak senang dengan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mau jauhkan daripada kami, sehingga kami bebas untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin akan kami di dalam kebenaran firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Puji nama Tuhan, jika suatu kesempatan yang istimewa yang boleh diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala dan majelis jemaat untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada sore hari ini. Kiranya kita semua sama-sama belajar untuk boleh dipimpin oleh Tuhan menuju kepada jalan yang benar. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada sore hari ini yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ulangan urutan dari perjanjian lama yang kelima ya. Jika kita sudah mendapatkannya, jika Bapak Ibu dan saudara-saudara sudah mendapatkannya, kita akan bacanya bersama-sama. Saya ayat yang ke-12, Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya membaca ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Terima kasih. Inilah firman Tuhan yang akan menolong kita pada sore hari ini. Dikatakan bahwa berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi jikalau kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema yang diberikan oleh gereja, yaitu supaya baik keadaanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dikasihi Tuhan, di sini semua bawa tangan kanannya ya? Pasti semua bawa. Minta tolong semuanya angkat tangan kanannya. Ya, mari kita angkat tangan kita, dan mari kita berikan jempol kepada kanan, kiri, depan, muka belakang dengan berikan senyuman kepada sesama kita. Ya. Dengan jempol seperti ini, ya, berarti terasanya seperti baik keadaan kita ya, nyaman.
Ya, semua orang pasti maunya seperti ini. Tidak seperti ini kan? Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini ditulis oleh Musa. Ditulis sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Latar belakang dari penulisan tentang kitab Ulangan ini dikatakan bahwa karena kemarahan Allah yang sangat besar, karena ketidaksetiaan orang Israel kepada Tuhan. Ciri khas dari kitab Ulangan ini merupakan kitab kenangan. Kitab kenangan. Yang nasihat dari kitab Ulangan ini selalu dikatakan, ingatlah dan jangan melupakan kebaikan Tuhan. Ini yang selalu diulang-ulang kepada bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena Tuhan begitu baik kepada bangsa Israel. Boleh menuntun bangsa Israel dengan begitu luar biasa dan dahsyatnya. Karena apa? Tuhan sangat mencintai bangsa Israel. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Karena Tuhan tahu bahwa umat Israel adalah kepunyaan Dia. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat Israel. Tuntunannya begitu setia kepada umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Ulangan ini Tuhan menginginkan dan Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel supaya harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa ada kemunafikan, tanpa ada paksaan, karena Tuhan adalah pencipta hidup mereka. Jadi Tuhan mau umatnya Israel itu supaya tunduk di hadapan Dia dan mengenal Dia, mengetahui Dia, mengikuti perintahnya. Itulah yang Allah inginkan karena menjadi ciri khas di dalam kitab Ulangan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita mendengar ayat yang ke-12 di bagian B. Di situ dikatakan bahwa takut akan Tuhan Allahmu. Tuhan meminta supaya baik keadaanmu, baik keadaan kita, maka yang pertama yang kita harus lakukan atau yang kita taati adalah takut akan Tuhan Allahmu. Kalau Bapak Ibu kita perhatikan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen mempunyai persepsi dan pengertian yang salah tentang arti takut akan Tuhan. Kebanyakan orang Kristen mendefinisikan takut akan Tuhan dengan melakukan 10 perintah Tuhan. Karena apa? Karena rasa takut akan hukuman. Di dalam Amsal 1 ayat 29 dikatakan bahwa oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengakui, kita perlu menyadari bahwa takut akan Tuhan bukan sekedar karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi takut akan Tuhan merupakan keputusan yang harus kita ambil sebagai orang-orang percaya.
Mengapa saya katakan keputusan? Karena Tuhan sudah memberikan iman di dalam kehidupan kita semuanya. Termasuk bangsa Israel pada zaman dahulu. Sehingga mereka memilih, mau memilih untuk mengikut Tuhan atau mengikuti kehendaknya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal yang sering membuat manusia takut. Yaitu takut mengenai kegelapan, takut mengenai masa depan, takut kehilangan harta, takut kehilangan kepercayaan, takut kehilangan harta, takut miskin, dan lain-lain sebagainya. Sikap takut akan Tuhan bukan seperti yang saya sebutkan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Takut akan Tuhan di dalam Amsal dikatakan bahwa seluruh kehidupan kita secara sadar ya, sadar pikiran kita, sadar hati kita, kita mau memutuskan untuk mau hidup benar, mau hidup adil, mau hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita mengikuti akan jalannya Tuhan. Kita akan mengikuti perintahnya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita takut akan Tuhan berarti kita menghormati akan Tuhan kita sebagai pencipta. Kita menghargai Dia sebagai Allah di dalam hidup kita. Karena kita adalah milik kepunyaannya. Kenapa kita takut akan Dia? Karena Dia memiliki kuasa yang besar. Dia memiliki kedaulatan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita hidup manusia yang takut akan Tuhan, maka yang diminta dari Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa, terima kasih. Amsal 8 ayat 13 dikatakan bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, aku benci kepada kencongkakan, tingkah laku yang jahat. Ini yang Allah maksudkan di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita takut akan Dia berarti kita juga harus takut untuk berbuat dosa. Karena berbuat dosa adalah melanggar akan perintahnya Tuhan. Melanggar akan kemuliaannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maukah Bapak Ibu kita mau hidup takut akan Tuhan? Mari kita menjawab pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Yang kedua, supaya baik keadaan kita, maka yang diinginkan Tuhan adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini merupakan saat yang berkembang ya, modern. Di HP kita ya, masing-masing punya map ya. Kalau kita perhatikan dengan adanya map, kita mau pergi ke suatu tempat, kita dengan membuka map itu mengarahkan kita sehingga kita menuju tempat tujuan yang ada tanpa tersesat, tanpa menghilangkan waktu kita, tanpa membuat kita capek. Mudah kan Bapak Ibu? Sangat mudah. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkannya sebagai orang percaya, kalau bangsa Israel pada zaman dahulu adalah 10 hukum Tuhan. Kalau kita
pada zaman dulu dan zaman sekarang kita juga selalu mengikuti akan hal ini. Karena hal ini menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Kalau kita mengikuti akan firman Tuhan ini, percayalah bahwa kita tidak akan tersesat, tetapi kita menurut jalannya. Di dalam kitab Yosua 22 ayat yang kelima dikatakan bahwa hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di dalam Yosua ini juga, Yosua mendesak orang-orang Israel pada zaman itu supaya orang Israel ini terus mengikuti Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya bagi bangsa Israel, di mana Tuhan boleh membebaskan bangsa Israel dari segala musuh-musuhnya. Oleh karena itu, Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel supaya jangan kamu melupakan Tuhan, hai bangsa Israel. Bukalah matamu, ingatlah akan setiap tuntunan daripada Tuhan. Meleklah matamu bahwa Tuhan begitu setia menuntun engkau sampai saat ini, maka jangan pernah melupakan Tuhan akan hidupmu. Di sini menggambarkan bahwa Musa juga melakukan hal yang sama, yaitu mengingatkan bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka tetap menurut jalan yang sudah ditunjukkan kepadanya, kepada bangsa Israel. Waktu bangsa Israel berjalan di dalam kegelapan, Tuhan boleh menyediakan tiang api bagi mereka. Waktu pada siang hari, Tuhan menyediakan tiang awan bagi mereka. Bahkan makanan minuman pun juga Tuhan menyediakan bagi mereka. Makanya Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa apapun keadaanmu, apapun situasimu, ingat bahwa jalan yang ditujukan Tuhan itu baik adanya pada kamu. Jadi kamu tidak boleh mengecewakan akan Tuhan. Tidak perlu berbalik daripada Tuhan, tetapi selalu memandang ke depan bahwa Tuhan yang sama yang awal menuntun kamu sampai saat ini, maka Tuhan yang akhir pun juga yang akan memimpin dan menyertai akan hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua berada di tempat yang tepat saat ini. Kita berada di waktu yang tepat saat ini. Karena apa? Tuhan juga menunjukkan jalannya yang baik kepada kita semua. Kita boleh dipimpin oleh Tuhan, bila dikuatkan oleh Tuhan, walaupun di dalam kehidupan kita banyak masalah, banyak persoalan yang kadang membuat kita hilang harapan, membuat kita putus asa. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita punya Tuhan yang besar, berarti masalah kita kecil di hadapan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa dulu sampai sekarang Tuhan menolong kita, maka kita tidak perlu takut akan hal-hal yang terjadi di depan kita. Entah keluarga kita, entah kesehatan kita, entah pekerjaan kita, entah anak-anak kita, atau apapun itu. Kita perlu serahkan kepada Tuhan. Kita ikut jalannya Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Maka percayalah Bapak Ibu, kita pasti akan melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena ini firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita semuanya. Tinggal kita memilih mengikuti jalan yang ditunjukkannya atau tidak. Kembali kepada pribadi kita. Pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
supaya baik keadaan kita. Yang ketiga, yaitu mengasihi Dia. Mengasihi Dia berarti kita perlu mengenal akan Dia. Kita perlu tahu akan firman-Nya. Kita perlu mendengar akan kabar baik yang selalu diberitakan kepada kita, yaitu firman Tuhan. Itu kita mengasihi Dia. Mengasihi Dia berarti kita juga perlu menyembah Dia, yaitu dengan doa kita, dengan firman Tuhan yang kita baca. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Dia sudah memberikan teladan kepada kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dia rela memberikan anak-Nya yang tunggal, yang satu-satunya untuk kita semua, yaitu menebus semua dosa-dosa kita. Itu bukti kasih yang besar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Dia, digambarkan sebagai ketika seorang pria berpisah dengan pasangan kekasihnya, ia memberikan surat cinta kepada kekasihnya. Tentu kekasihnya itu sangat berbunga-bunga, sangat senang sekali, ingin cepat-cepat membuka surat itu untuk membacanya. Karena rasa ingin tahu, rasa penasaran, apa sih kata-kata yang disampaikan melalui surat itu. Itu karena apa? Karena begitu cintanya sehingga dia antusias, ingin melihat dan mendengar komunikasi yang melalui surat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengaku mengasihi Dia, kita sudah diberikan cinta yang besar di sini, yaitu firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ayo, marilah kita bercermin, kita membaca firman Tuhan ini, maka kita mengetahui isi hati Allah melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita mengetahui banyak hal di dalam Alkitab ini. Kita juga dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Kita pun juga ditunjukkan jalan melalui firman Tuhan ini. Kita juga diajarkan untuk mengasihi Dia melalui firman Tuhan ini. Ayo Bapak Ibu, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada. Kalau kita komitmen dan kita katakan, aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak pernah membaca surat cintanya, kita tidak pernah membaca firman-Nya, bagaimana kita berkata bahwa kita mengasihi Dia? Saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula yang ada Allah berikan kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh mau hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti saya katakan bahwa kita harus berdoa kepadanya, datang kepadanya. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus menyaksikan firman Tuhan kepada orang lain melalui cara bertutur kata kita, melalui tingkah laku kita, atau apapun yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Mungkin talenta yang kita punya, mari kita berikan semuanya untuk Tuhan. Kalau kita katakan mengasihi Dia. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, bukan hanya Tuhan saja yang kita kasihi, tetapi perlu juga kita mengasihi sesama kita, sesama manusia. Karena firman Tuhan katakan bahwa
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Selain kita mengasihi Dia seutuhnya, Dia juga tuntut untuk kita mengasihi sesama kita. Perlu kita ingat juga bahwa tanpa kita mengasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi jangan kita sombong, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Kita tidak perlu melakukan akan hal itu. Karena tanpa kita mengekspresikannya pun juga, Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita perlu sungguh-sungguh mau komitmen bahwa kita hidup mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan berarti kita harus juga menaatinya. Kita harus menaatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di dalam perjanjian lama diberikan 10 perintah Tuhan, supaya semua bisa taat dan melakukan akan 10 hukum Taurat itu, 10 firman itu. Akan tetapi dari 1 sampai 10, tidak satu pun yang sempurna untuk melakukannya. Mengapa demikian? Karena manusia adalah manusia yang terbatas. Manusia yang terbatas. Karena kita adalah ciptaan. Jadi kita harus butuh Tuhan untuk mengasihi hidup kita, memampukan kita untuk kita melakukan akan firman-Nya secara totalitas. Dan Dia sendiri yang akan menyempurnakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta coba semua angkat lagi tangan kanannya, diangkat tangan yang tinggi. Ya, coba Bapak Ibu sekarang tutup telapak tangannya. Tutup dan coba diperhatikan. Coba diperhatikan. Ya, tidak tahu ya? Turunkan lagi. Tidak tahu kira-kira apa sih perintahnya? Ya, tidak tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan tangan kanan kita. Tangan kanan kita ini ada begitu banyak garis-garis yang ada di tangan kita. Benar enggak? Semuanya pasti punya garis-garis itu. Coba Bapak Ibu angkat tangan lagi. Maaf. Ya, angkat tangan lagi dan coba ditutup. Dan diperhatikan, kira-kira dengan tutupan telapak tangan itu menutupi semua garis-garis itu? Saya percaya dan saya melihat, saya secara pribadi, tidak bisa menutup semua garis-garis yang ada di telapak tangan itu. Karena apa? Karena kita adalah manusia terbatas. Jadi saya memberikan gambaran seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Kita adalah manusia yang terbatas. Walaupun kita mencoba menutup segala pergumulan kita, segala persoalan kita untuk kita menyelesaikannya sendiri. Tetapi nyatanya kita tidak mampu karena ada begitu banyak garis-garis yang di luar. Seringkali kita manusia seperti itu. Pingin kalau ada masalah, ada sesuatu, berusaha sekuat tenaganya untuk menyelesaikannya sendiri. Di dalam gambaran telapak tangan tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia bukanlah manusia yang sempurna. Bukan manusia yang superhero, superman. Tetapi kita adalah manusia yang lemah, yang dibutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selain kita butuh Tuhan,
kita butuh juga sesama kita untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu, ingatlah bahwa ketika menghadapi segala masalah cobaan yang begitu berat, ingat, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan letakkanlah kepada Tuhan, karena Dia yang mampu untuk menyelesaikannya. Dan percaya juga kepada sesama yang imannya baik untuk mampu menuntun Bapak Ibu kepada hal-hal yang benar. Itu merupakan kasih yang perlu kita sadari, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa sesama kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita melakukan akan hal kasih itu dengan sungguh-sungguh. Kita katakan bahwa aku mengasihi Tuhan, maka kita juga harus berani katakan bahwa kita mengasihi sesama kita. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang keempat yang Tuhan inginkan supaya baik keadaan kita, maka dikatakan bahwa beribadah kepada Tuhan Allahmu. Di dalam ayat yang ke-12 bagian yang C. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita perlu juga beribadah kepada Tuhan. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita patut menyembah Allah kita yang menciptakan kita. Kita perlu datang kepada Dia. Kita perlu memfokuskan diri kepada Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tak kala kita bergabung dengan saudara-saudara kita seiman di dalam gereja, ini sudah merupakan ucapan syukur yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan boleh mengizinkan kita boleh berada di dalam bait-Nya yang kudus. Ini adalah kesempatan yang istimewa bagi semuanya. Karena kita bisa menikmati ibadah pada hari ini. Coba diperhatikan Bapak Ibu, kursi-kursi yang ada di samping kiri depan. Kira-kira miliknya siapa? Saya katakan bahwa kursi-kursi yang ada itu adalah milik kita semuanya sebagai orang percaya. Kalau milik kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak datang, yang menduduki siapa? Yang digunakan untuk siapa? Yang menyembah Tuhan siapa? Yang mendengar firman Tuhan siapa? Yang mengaku mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama siapa? Kalau kursi-kursi ini kosong, Bapak Ibu. Kalau kita mengaku beribadah kepada Tuhan, berarti inilah kita, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, yaitu umat kepunyaannya Tuhan. Berarti Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita semuanya. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Bahwa kursi-kursi yang kosong itu kita perlu mencari orangnya. Supaya bisa menempati tempat itu. Mencari orangnya bagaimana? Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 28 dikatakan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah tugas yang diberikan bukan kepada Pak Pendeta,
bukan kepada majelis, tetapi kepada kita semuanya. Jadi Bapak Ibu ingat ya, kalau beribadah kepada Tuhan berarti tanggung jawab kita harus tanggung jawabnya sama. Mau membawa jiwa di hadapan Tuhan. Mau membawa jiwa di hadapan Tuhan. Mau membawa sesama kita yang terhilang selama ini. Kursi-kursi kosong ini. Tugasnya kita mau bawa mereka pulang untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membayangkan ini hal yang ada di dunia ini yang kelihatan, kursinya masih kosong-kosong, itu miliknya kita. Coba kita kalau bayangkan seandainya di surga, kursi-kursi itu kosong, kira-kira yang menempati siapa? Berarti orangnya tidak ada di surga itu, tetapi ada di neraka. Apakah mau Bapak Ibu melihat, menyaksikan, ini berimajinasi ya, mau saudaranya untuk tidak mau masuk surga? Saya percaya bahwa kita orang-orang percaya kepada Tuhan bukan orang-orang egois, tetapi orang yang tadi dikatakan bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ayo mari kita bersama-sama bergandengan tangan membawa saudara-saudara kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengambil komitmen untuk kita mau hidup beribadah kepada Tuhan. Saya teringat di dalam firman Tuhan ini. Saya membaca ternyata waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mereka itu bukan orang yang banyak, tetapi sedikit. Firman Tuhan dikatakan sekitar 70. Tetapi ketika mereka memasuki tanah Kanaan, ternyata begitu banyak, lebih daripada 70. Mengapa demikian? Karena Allah memberkati mereka sehingga mereka beranak cucu yang begitu banyak sehingga mereka boleh berbondong-bondong masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka dengan banyak orang. Nah, maukah kita gereja Jemur Sari, kita mau berbondong-bondong datang kepada Tuhan hanya sedikit atau mau banyak? Semuanya tergantung daripada hati kita. Mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Berarti mau beribadah kepada Tuhan. Itu kita berani mengambil suatu komitmen, suatu keputusan bahwa kita melakukan semuanya itu bukan menyenangkan manusia, tetapi kita mau menyenangkan Allah yang sudah mengasihi kita. Kita mau melakukan hal yang sama untuk menyenangkan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita beribadah kepada Tuhan, haruslah kita juga bersikap sopan sesuai maunya Tuhan. Karena ketika kita beribadah itu berarti kita tunduk sepenuhnya di hadapan Allah. Kita menanggalkan keberadaan kita di hadapan Allah. Berarti di dalam gereja, ketika kita beribadah kepada Allah, harus dengan sepenuh hati. Dengan pikiran kita, dengan akal budi kita, semuanya totalitas. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Percayalah, dengan ibadah yang sungguh-sungguh dari hati kita, pasti akan mengubahkan hidup kita. Saya merasakannya Bapak Ibu ketika saya beribadah di tempat ini, jujur saya tertegur oleh suami saya 12 tahun yang lalu. Ketika saya setelah diberkati di dalam pernikahan kudus di sini, saya sepertinya tidak mau beribadah di sini karena saya nyaman di GKI, jujur. Tetapi satu perkataan yang disampaikan oleh suami saya kepada saya tertegur sangat keras. Disampaikan bahwa, Menki, kamu ingat, jangan kamu memanfaatkan gereja untuk kepentinganmu.
di mana engkau diberkati oleh Tuhan, maka kamu harus beribadah di situ. Saya secara hamba Tuhan, saya malu dengan suami saya ketika itu. Saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, dari tempat saya ke Jemur Sari begitu jauh. Tolong saya supaya sambil ambil komitmen, karena saya janjinya itu bukan janji kepada suami saya. Saya janjinya di hadapan Tuhan, bahwa saya mau beribadah di Jemur Sari, tapi jangan sampai ingkar saya mengingkarinya. Dan ketika itu, saya mulai datang di gereja Jemur Sari. Ini membutuhkan proses yang panjang Bapak Ibu, karena waktu zaman itu kami hanya punya sepeda motor butut yang jalan sedikit-sedikit, ngeok, mati. Jalan sedikit-sedikit, ngeok, mati. Jadi kalau hujan, itu kami harus basah kuyup. Ketika saya punya anak juga Vanuel, itu mengganggu sekali telinganya. Jadi saya datang ke sini selalu kasih kapas di telinganya supaya motornya yang ngeong, yang sangat itu tidak mengganggu anak saya. Terkadang membuat saya, Tuhan ini terlalu jauh. Dan motor yang kami pakai pun juga tiba-tiba mati, tiba-tiba hidup. Jadi harus kadang jalan kaki, gendong anak. Membutuhkan perjuangan. Tetapi suami saya hamba Tuhan, saya katakan saya merasa selalu dikuatkan oleh dia. Terkadang iman saya goyah. Dia bilang kayak gini, kamu hanya seperti ini saja. Kamu kok merasa mau putus asa? Kamu harus berjuang. Kalau Tuhan itu sudah berjuang untuk kamu, berarti kamu harus berjuang. Hanya motor yang baru saja mati, kamu hanya baru gendong anak saja kok mengeluh. Kamu harus berjuang. Dan dari situ saya belajar satu hal, bahwa ketika kami mengambil komitmen untuk ibadah di tempat ini, dan saya sendiri, saya datang bukan mencari manusia, tetapi saya mencari adalah Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa ketika engkau mungkin mengalami sesuatu, masalah entah mungkin dari sesamamu di gereja ini, jangan pernah sakit hati. Kenapa? Harus minta pengampunan daripada Tuhan. Karena apa? Ketika kita merasakan hal yang tidak baik, disitulah iblis bekerja untuk mengorek-ngorek kehidupan kita supaya kita berantakan, kita hancur di hadapannya, dan kita menjauh daripada ibadah yang ada. Ingat, semakin masalah ada, semakin meneguhkan kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai mundur dari tempat ibadah. Ingat akan hal itu. Entah dari majelis, entah dari Bapak Gembala, entah dari sesama jemaat. Ingat, mari kita bergandengan bersama-sama. Karena kita bukan mencari namanya manusia, tetapi kita mencari Allah yang sudah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kita dituntut untuk menyembah Dia. Menyembah Dia di mana? Menyembah Dia di gereja. Inilah rumah kita, inilah tempat kita. Tidak ada yang lain. Ingat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan bahwa siapa yang kita sembah akan menentukan masa depan kita kelak. Jadi ketika kita mengambil suatu komitmen untuk kita menyembah Tuhan, berarti satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Tidak ada batu kayu, tidak ada jimat-jimat yang lain, tidak ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi harus satu Tuhan. Karena Dia yang akan mampu menuntun kita, mampu membimbing kita, mampu mengangkat kita kepada jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita hidupnya baik adanya, yang kelima yang perlu kita lakukan yaitu berpegang pada perintah dan ketetapannya. Berpegang pada perintah dan ketetapannya itu membuat sangat-sangat mudah.
kalau hanya kita berkata di bibir saja. Tetapi di dalam melakukannya itu sangat-sangat sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, digambarkan bahwa seorang anak kecil yang sedang berjalan dengan ibunya. Anak ini selalu berada di dalam genggaman ibunya. Mengapa demikian? Supaya tidak terlepas. Karena kalau terlepas anaknya ini berarti akan membahayakan anak ini sendiri. Dan tentu juga akan membawa duka cita yang besar bagi ibunya. Sama halnya juga dengan kita umat manusia. Kita katakan bahwa berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Berarti benar-benar kita harus pasrahkan bahwa tangan kita Tuhan yang pegang. Karena kalau kita pegang sendiri Bapak Ibu, terkadang ya kita terlepas. Ketika masalah datang dan sebagainya, tangan mulai mundur dan lepas. Tetapi ketika kita minta Tuhan untuk memegang tangan kita, maka ketika kita memiliki masalah apapun di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah terlepas. Karena tangan Tuhan yang memegang kita. Tangan Tuhan yang memegang kita. Kalau tangan Tuhan yang memegang kita, maka apapun keadaan kita, mau berat, mau susah, kita pasti akan terluputkan. Kita pasti akan tertolong. Kita pasti disanggupkan untuk melewatinya. Karena apa? Allah yang memegang tangan kita. Sekalipun kita dalam proses. Sekalipun kita merasa lelah. Sekalipun kita merasa kecewa. Tetapi ketika tanganmu sudah diserahkan kepada Tuhan untuk Tuhan yang pegang, maka percayalah. Segala kesesakanmu, segala kekecewaanmu, segala yang membuat dirimu hancur, semuanya pasti akan ditolong oleh tangan Tuhan itu. Percayalah akan hal itu Bapak Ibu. Jangan pernah melupakan akan perintah dan ketetapan Tuhan. Karena Tuhan yang berkata demikian. Bukan saya ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita terus berpegang kepada perintahnya Tuhan. Perintahnya Tuhan yaitu boleh kita membaca firman Tuhan ini setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam. Karena ini tidak akan pernah terhenti. Karena Dia yang mampu mengubahkan hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, mengalami persoalan, apapun situasinya kita, ayo Bapak Ibu baca perintahnya. Berpegang kepada perintahnya, berpegang kepada ketetapannya. Maka percayalah, pasti akan dikuatkan, pasti akan dimampukan untuk melewatinya. Karena kita punya Tuhan yang sudah berjanji. Kalau Tuhan yang sudah berjanji dengan ketetapannya, Dia tidak pernah mengingkarinya. Pasti Dia akan menepatinya di dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Jadi marilah, mau hidup kita mau baik adanya, berarti kita perlu melakukan 5 hal ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Walaupun kita tidak mampu, walaupun kita tidak berdaya, tetapi ketika kita minta pertolongan daripada Dia, Dia akan memampukan kita, menuntun kita, mengarahkan kita, sehingga kita boleh berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya. Kita boleh berjalan di dalam kasih-Nya. Kita boleh berjalan di dalam kuasa-Nya, di dalam kedaulatan-Nya. Maka percayalah, pasti
baik keadaan kita sesuai tema yang ada. Karena bangsa Israel Tuhan sudah melakukannya kepada mereka. Kita pun juga Tuhan sudah melakukannya di dalam hidup kita sampai saat ini. Maka marilah kita terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengingat akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tetapi Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Untuk mengaminkan renungan kita Bapak Ibu, saya rindu Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian. Bapa, Engkau baik. Walaupun kehidupan kita, situasi kita, mungkin kita merasa saya tidak baik-baik saja. Tetapi melalui firman Tuhan yang ada, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Letakkan di hadapan Tuhan. Dan percayakan kepada Tuhan untuk menyelesaikannya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ayo memuji Tuhan. Ayo menyembah Tuhan. Ayo meninggikan Dia karena Dia sudah melakukan kebaikannya bagi kita. Maka kita harus yakin bahwa kedepannya juga akan melakukan kebaikannya untuk kita semuanya. Karena kasih-Nya sempurna, pemeliharaannya sempurna bagi kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa
Kami sangat bersyukur dan kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu baik kepada kami. Engkau begitu peduli kepada kami Tuhan. Tuhan, sekalipun kami melakukan dosa yang begitu berat, dan itu berulang-ulang di hadapan Engkau seperti bangsa Israel. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah ya Tuhan meninggalkan kami sedetik pun. Tetapi Engkau selalu menggenggam tangan kami, selalu mengangkat kami, dan Engkau selalu memberikan jalan-jalan yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau baik adanya bagi kami ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau tolong akan hidup kami, pribadi lepas pribadi, agar hidup takut akan Engkau. Hidup mengasihi Engkau, hidup beribadah kepada Engkau, dan hidup mau menurut akan perintah-perintah-Mu, dan hidup mau dituntun dengan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, baharui hidup kami dengan firman-Mu hari lepas hari, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara pada malam hari ini. Tetapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Engkau akan terus menuntun kami, Engkau terus memimpin kami, dan Engkau terus mengingatkan kami ketika kami boleh lemah, ketika kami boleh mengalami kegagalan, kami tetap ingat akan Engkau, bahwa Engkau yang sanggup menolong kami, merubah hidup kami untuk jadi lebih baik lagi. Untuk itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Yesus kami pasti akan melakukan hal yang luar biasa dan ajaib bagi kami semuanya, sehingga kami tetap percaya dan mengikut Engkau seumur hidup kami. Tolong akan kami Tuhan secara pribadi maupun di dalam keluarga kami, sanak saudara kami, dimanapun kami berada, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan tetangga kami, masyarakat, bahkan di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Kami mau Yesus bersinar di dalam hati kami, dan kami mau menceritakannya kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka juga boleh melihat bahwa Yesus yang kami percayai, Yesus yang kami sembah, sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa bagi hidup kami dan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Biarlah Tuhan sendiri akan terus menyatakan kasih-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang kita bacakan pada hari ini. Yang pertama, minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, yaitu pagi pukul 9 dan sore pukul 17. Harap jemaat memperhatikannya. Kemudian yang kedua, ada ralat untuk ibadah Paskah yang semula diadakan Minggu 31 Maret 2024 pukul 17 sore, dimajukan pukul 9 pagi. Jadi ibadah Paskah pada akhir Maret ya,
itu semula pukul 17 sore dimajukan pukul 9 pagi. Hendaknya seluruh jemaat memakluminya. Kemudian setiap hari Sabtu pukul 6 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Ada banyak pergumulan yang perlu dukungan doa. Ada banyak yang perlu kita dukung di dalam doa karena jemaat membutuhkannya. Jadi seluruh jemaat diharapkan yang bisa mengikuti dapat mengikuti. Bagi mereka yang memerlukan dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan. Setiap Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani dan aksi 2000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk, digunakan untuk Majelis Daerah 5. Persembahan hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pekabaran Injil. Jadi seperti kita ketahui bahwa Gereja Isal Masih Jemur Sari ini menaungi 5 pos PI yang ada di Jawa Timur yang membutuhkan dukungan doa, dukungan dana bagi kita semuanya. Petugas pengumpul persembahan pada hari ini adalah Saudari Stefani dan Saudari Eva. Kami persilakan. Firman Tuhan yang melandasi kita memberikan persembahan adalah Markus 14 ayat 9 dikatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati persembahan ini supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah
yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semuanya. Kami boleh diingatkan pada petang hari ini bagaimana hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Mengki yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat dan pengertian untuk bisa memberitakan pekerjaan-Mu Tuhan kepada banyak orang, agar banyak orang boleh dikuatkan. Kami juga pada kesempatan hari ini menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah hari ini, kiranya Tuhan menilik mereka, memberkati mereka semuanya. Mereka yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan bela supaya mereka kuat kembali Tuhan, imannya terarah kepada Tuhan. Mereka yang dalam tekanan berat, kiranya Tuhan juga tetap berikan semangat yang baru supaya mereka mengingat akan kesanggupan Tuhan menolong mereka. Yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan kembali, Tuhan jamah supaya sakitnya boleh dibawa kepada Kristus Yesus, karena yang sanggup menyembuhkan hanya Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini untuk bangsa negara kami yang sudah menjalani pemilu, tapi masih belum selesai Tuhan dalam penghitungan suara. Kami mohon Engkau terus mengawal supaya semuanya boleh selesai dengan baik. Adanya orang-orang tertentu yang ingin mengacaukan negeri ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengatur mereka, mencegah mereka melakukan hal-hal yang merusak negeri ini Tuhan. Kami percaya negeri ini terkendali karena Tuhan sendiri. Demikian juga Tuhan, dengan kenaikan harga yang begitu tinggi dalam banyak barang maupun jasa yang terjadi di masyarakat, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya semuanya boleh dikendalikan oleh Tuhan. Bahkan banjir, tanah longsor, juga gunung meletus, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan supaya para korban boleh dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan rencana ke depan untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah ke dalam tangan Tuhan, supaya ini boleh mempermuliakan nama Tuhan, boleh menguatkan iman jemaat-Mu, supaya iman jemaat-Mu boleh tumbuh kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala persiapan yang ada kiranya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan doa kami ini Tuhan, ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.